Di video kali ini saya akan membahas tentang budaya hidup sehat, NABZA. NABZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis. NABZA dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Psikotropika adalah zat atau obat yang menurunkan fungsi otak serta merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan reaksi halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Psikotropika golongan pertama merupakan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang termasuk psikotropika golongan 1 diantaranya brolamfetamina, katinona, mekatinona. Psikotropika golongan kedua merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang termasuk psikotropika golongan 2 diantaranya amfetamina, metakualon, zipeprol. Psikotropika golongan ketiga merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang termasuk psikotropika golongan 3 diantaranya katina, amobarbital, pentazosina. Psikotropika golongan keempat memiliki daya adiktif atau efek candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan. Contoh jenis psikotropika golongan ini adalah diazepam, nitrazepam, estazolam, dan clobazam. Zat adiktif. Jika seseorang menggunakannya dalam jangka panjang, zat ini memicu perubahan struktur di otak. Ketika mereka menggunakannya, zat memberikan tanggapan dengan mengeluarkan dopamin yang memberikan reaksi rasa nyaman dan menyenangkan. Sensasi rasa nyaman dan menyenangkan itu terekam oleh otak sebagai sesuatu yang kamu butuhkan. Saat merasa galau atau sedih, otak menyampaikan keinginan agar mengonsumsi zat ini untuk mengembalikan perasaan menyenangkan. Beberapa jenis zat adiktif yang banyak orang gunakan antara lain nikotin, alkohol, kafein, opioid, buprenorfin, benzodiazepin, tembakau. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. Dehidrasi, merusak otak secara permanen, mengganggu kualitas hidup, kematian.
pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Dikenakan pasal 54 pecandu narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pasal 127 penyalahguna narkoba dapat diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan rehabilitasi. Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4-12 tahun, pasal 115 ayat 1, sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis sineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati. Pasal 115 ayat-ayat. Orang yang memakai narkoba dipenjara 1-4 tahun. Pasal 127 ayat 1. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dibahas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dampak narkotika mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar. Orang yang menggunakannya dapat menyebabkan ketergantungan dengan narkotika dan maupun lainnya yang telah disebutkan di atas. Saran: sebaiknya orang tua mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkotika, dan memberikan kegiatan rohani kepada anak seperti bimbingan ke TPQ dan lainnya. Seorang anak itu juga seharusnya menjauhi orang-orang yang menggunakan narkotika dan memilih teman yang baik.